Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, kaifa haluk semuanya? Ya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan selalu semangat untuk belajarnya. Oke. Ketemu lagi hari ini sama Pak Jam-Jam. Oke, di pembelajaran PAI ya hari ini. Oke. Pembelajaran PAI hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pak, apa sih iman itu? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk iman itu apa sih? Oke, langsung saja supaya tidak berlama-lama kita mulai pembelajaran yang pertama. Oke, pelajaran yang pertama hari ini adalah iman. Iman itu apa sih? Oke, iman itu ada yang tahu? Sudah banyak yang tahu tuh, sudah banyak yang ngacung. Kayak apa iman? Membenarkan boleh, iman percaya boleh, iman. Oh, ada juga yang menjawab iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir dan qadar. Benar juga ya. Nah, hari ini Bapak kasih tahu iman secara simple, secara singkatnya ya supaya mudah dipahami oleh kita. Bahwa iman itu adalah membenarkan dengan sebenar-benarnya ya, atau meyakini dengan sebenar-benarnya. Pak, maksudnya gimana? Contoh, iman kepada Allah nih yang sedang kita bahas hari ini, iman kepada Allah. Berarti arti dari iman kepada Allah itu singkatnya adalah percaya atau yakin dengan sebenar-benarnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu semua berkaitan dengan ciptaannya, ya, kekuasaan Allah, ya, kehebatannya Allah, kemahabesarannya Allah. Semuanya pokoknya mah ya. Nah, sekali lagi, iman kepada Allah itu adalah meyakini atau percaya dengan sebenar-benarnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Pak, gimana sih kita bisa percaya sama Allah? Kan kita nggak lihat Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah itu dari banyak cara ya. Pertama, kita bisa mengenal Allah dari alam sekitar, dari alam semesta ini ya. Yang pertama, mengenal Allah dari alam semesta. Nah, coba lihat, ini ada apa nih di sebelah Bapak? Oke, ada gunung. Kalau di sini, oke, ada pantai ya. Ada apa lagi yang Bapak tampil ini? Nah, coba dari semua yang banyak ini, Bapak mau tanya, siapa sih yang bisa menciptakan itu? Manusia bisa? Manusia bisa menciptakan gunung? Nggak bisa ya. Menciptakan laut? Nggak bisa juga. Berarti ada yang maha besar, ada yang maha berkuasa, yang bisa menciptakan semua itu. Dan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah mengenal Allah dari alam sekitar kita ya. Jadi kalau kita pergi kemana nih, ke pantai, ke gunung, ke kebun, kemanapun, kita harus yakin dan harus kita harus kita renungkan. Nah, kita harus renungkan bahwa semua yang indah itu, semua yang cantik itu, semua yang besar itu ternyata milik
Allah dan diciptakan oleh siapa? Tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, mengenal Allah dari ciptaannya. Oke, dari alam semesta khususnya. Kedua, ya, kita mengenal Allah itu dari Al-Qur'an. Kan kita sudah tahu ya bahwa Al-Qur'an itu kitab sucinya siapa? Kitab sucinya umat Islam. Nah, berarti kalau kita umat Islam, kita harus semangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Quran ini banyak sekali Allah menjelaskan tentang Allah itu sendiri, ya. Banyak di dalam Al-Quran bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang maha mendengar, Allah yang memelihara alam semesta ini. Salah satu surat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 102, ya. Ada yang sudah tahu? Atau sudah hafal? Oke, kalau belum, kita baca sama-sama ya. Surat Al-An'am ayat 102. Bapak tampilkan suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Anak-anak, di dalam ayat yang tadi kita baca sama-sama, itu berisikan Allah menginformasikan bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Jadi kita harus yakin bahwa yang menciptakan gunung, laut, tumbuhan, hewan, manusia bahkan, itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selain Allah menciptakan apa tadi, makhluk-makhluk tadi, termasuk manusia, hewan, dan lain sebagainya, Allah pun memelihara ciptaannya. Coba, kalau Allah nggak pelihara, misalnya gini nih, manusia kan butuh makan, butuh minum, ya kan? Nah, coba siapa yang memberikan manusia itu rezeki? Nah, tentu yang memberi manusia rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti bahwa Allah memelihara kita, ya, mengkasih sayangi kepada kita. Nah, itu yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari kitab Al-Qur'an. Nah, yang ketiga, kita juga bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari mana, Pak? Dari Asmaul Husna. Benar sekali. Bapak tanya, Asmaul Husna ada berapa? Sip, udah pada tahu lah ya. Ada 99. Nah, yang akan kita pelajari Asmaul Husna pada saat ini ada hanya cuma 3. Cuma berapa? Cuma 3. Cuma 3. Oke. 3 itu apa aja, Pak? Asmaul Husna, pertama, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah. Yang pertama, itu Allah punya nama Al-Basir. Punya nama Al-Basir. Al-Basir, ya. Yang pertama Al-Basir. Artinya Allah Maha melihat. Oke? Artinya Allah Maha melihat. Nah, coba lihat gambar di layar ini ya. Coba lihat gambar di layar ini. Nah, ada anak yang sedang apa ini? Ya, ada yang sedang bisik-bisik ya. Ada yang apa lagi? Oh, ada yang sedang mencuri. Ada apa lagi? Ada yang sedang mencontek. Nah, kalau kita ingat bahwa Allah itu Maha melihat, tentu kita tidak akan pernah melakukan kegiatan-kegiatan buruk ini. Kenapa? Karena sekecil apapun perbuatan kita,
pasti Allah mengetahui karena Allah memiliki nama Al-Basir. Allah itu Maha melihat. Bahkan kalau di malam-malam nih yang gelap, malam-malam yang gelap, terus semut kan kecil ya, semut yang hitam ada di tangkal, tangkal, ada di pohon yang hitam, itu Allah pasti tahu. Ya. Manusia mah kalau di kegelapan, kalau kita aliran aja ya, aliran teh apa? Mati lampu ya. Kalau kita mati lampu kan kita gak bisa lihat apa-apa ya, gelap. Tapi kalau sama Allah, karena Allah Maha melihat, ya, segala apapun di dunia ini, bahkan yang di dalam tanah, yang di atas langit, itu Allah Maha mengetahui, apalagi perbuatan kita. Makanya ketika kita yakin bahwa Allah itu Maha melihat, maka kita harus senantiasa berbuat baik dan jangan pernah berbuat keburukan, ya. Oke. Itu yang pertama, Al-Basir, Allah Maha melihat. Yang kedua ya, nama Allah yang kedua adalah Al-Adlu. Apa? Al-Adlu. Sekali lagi, Al-Adlu. Sip. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Al-Adlu, Allah Maha Adil. Al-Adlu, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, Al-Adlu. Nah, ini Bapak sampaikan ayatnya ini. Salah satu ayat tentang yang berkaitan dengan al-adlah. Ya yuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda, bermacam-macam, bersuku-suku, bernegara-negara ya, berbangsa. Ada orang Indonesia, Malaysia, ada orang Jerman, ada orang Jepang, ada orang Amerika, ada orang Afrika, banyak. Ada yang kulit hitam, putih, merah, kuning, hijau, enggak ya. Ada yang kulitnya berbeda-beda, ada yang tinggi badannya berbeda-beda, ada yang gendut, ada yang begang, ada yang kurus ya. Ada apa lagi? Banyak lah ya. Allah menciptakan kita berbeda-beda. Bahkan di Indonesia pun kita berbeda ya. Di Indonesia pun sukunya banyak, ada yang dari Sunda, ada yang di Betawi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ya, ada yang dari Padang dan lain sebagainya, ada yang dari Papua. Kita kan berbeda-beda. Tapi apakah Allah memberikan rezekinya berbeda? Misal, karena orang Papua, mohon maaf, kulitnya hitam, sama Allah, orang Papua mah dikasih mataharinya cuma 2 jam. Orang Jawa misal, dikasih mataharinya 24 jam, jadi lebih banyak. Orang Sulawesi karena tengah-tengah misalnya, dikasih mataharinya 12 jam. Nah, apakah seperti itu? Tidak ya. Mau orang manapun, ya Allah kasih waktu yang sama untuk beribadah, Allah kasih rezeki yang sama, dan mau yang ganteng, mau yang kurang ganteng ya, mau yang cantik atau yang kurang cantik, mau yang kaya ataupun yang miskin, ya, yang berharga di sisi Allah itu adalah apanya? Amal ibadahnya. Jadi walaupun kita ganteng nih, merasa ganteng, tapi kita kagak sholat, nah tentu sama Allah itu tidak akan dilihat ya. Tapi sebaliknya, walaupun fisik kita kekurangan, tapi kita rajin beribadah kepada Allah, maka Allah akan kasih surga untuk kita. Nah, Allah itu Maha Adil ya. Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh manusia yang ada. Nah, ketika Allah sudah kasih sayangnya kepada kita, maka kita harus balas, walaupun tidak akan terbalas. Balasnya dengan apa? Dengan rajin beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita belajar nama Allah itu Al-Azim. 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 Pak, Al-Azim itu artinya apa? Al-Azim itu Allah Maha Besar ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Al-Azim itu Allah Maha Agung. Kita punya rumah dengan kita gedean mana? Gedean rumah ya. Makanya kita bisa masuk ke rumah itu. Nah, di rumah itu ada di mana? Ada di bumi ya. Bumi kita di bumi, bukan bumi rumah, bumi ya, planet bumi, nah gitu ya. Di planet bumi. Nah, planet bumi kan besar ya. Nah, rumah kita sama planet bumi
gedean planet bumi. Planet bumi sama matahari gedean mana? Gede matahari. Dan seterusnya. Nah, kita merasa bahwa kita itu kan kecil ya, berarti ketika kita menganggap rumah kita itu besar, terus planet bumi besar, matahari besar, maka Allah pasti lebih agung dan lebih besar daripada yang kita pikirkan. Tidak usah dipikirkan gedenya segede apa ya, atau besarnya sebesar apa. Tapi yang jelas Allah itu maha agung dari segala yang ada. Dan juga Allah itu tidak membutuhkan bantuan kita, atau tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Contoh, Allah mau ngurus gunung nih, apakah Allah minta bantuan? Enggak, Allah bisa melakukannya sendiri. Allah menciptakan kita, butuh bantuan orang lain atau butuh bantuan malaikat? Tidak ya, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu dan tidak membutuhkan bantuan yang lainnya ya. Nah, anak-anak, itulah yang pelajaran kita hari ini. Kita sudah mengenal Allah dari apa? Dari alam semesta yang Allah ciptakan. Kita juga mengenal Allah dari Al-Quran. Tadi ayatnya sudah ya. Kita juga mengenal Allah dari nama-namanya, yaitu yang disebut Asmaul Husna. Yang dimana kita belajar hari ini ada 3 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Basir, artinya maha melihat. Yang kedua Al-Adlu, artinya maha adil. Yang ketiga yaitu Al-Azim, artinya maha agung. Nah, anak-anak, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran pada kesempatan hari ini ya. Itu saja dari Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.